Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi simplex dengan menggunakan metode Big M. Metode Big M digunakan untuk menyelesaikan kasus yang persamaan pembatasnya, ruas kirinya tidak lagi bertanda lebih kecil sama dengan ruas kanan, tetapi ruas kirinya memiliki tanda sama dengan dibandingkan dengan ruas kanannya, atau ruas kirinya lebih besar sama dengan dari ruas kanannya. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh soal pada slide berikutnya. Ini adalah contoh kasus formulasi linear programming yang akan kita selesaikan dengan menggunakan metode Big M. Kapan kita menggunakan metode Big M? Itu bisa kita tandai. Pertama kita lihat di fungsi batasannya. Di sini ada 3 fungsi batasan 1, fungsi batasan 2, dan fungsi batasan yang ketiga. Ketika kita lihat nilai dari ruas kanan fungsi batasannya sudah bernilai positif, selanjutnya kita cek apakah ruas kiri nilainya sama dengan ruas kanan. Jika ruas kiri nilainya sama dengan ruas kanan seperti di fungsi batasan nomor 1, berarti ini tandanya kita akan menyelesaikan dengan metode Big M. Kemudian kita lihat ya kan di fungsi batasan yang lainnya. Apakah ada fungsi batasan di mana ruas kirinya lebih besar sama dengan ruas kanannya? Ternyata ada di fungsi batasan yang nomor 2. Dengan adanya 2 fungsi batasan ini, fungsi batasan 1 dan fungsi batasan yang nomor 2, maka ini sudah pasti kita akan menyelesaikan dengan menggunakan metode Big M. Kenapa kita menggunakan metode Big M untuk menyelesaikan kasus ini? Karena untuk di fungsi batasan yang nomor 1, fungsi batasan nomor 1 tidak mempunyai variabel yang berperan sebagai variabel slack. Demikian juga dengan fungsi batasan yang nomor 2. Fungsi batasan yang nomor 2 dia juga tidak mempunyai variabel yang berperan sebagai variabel slack. Satu-satunya fungsi batasan yang mempunyai variabel slack itu hanya fungsi batasan nomor 3. Sehingga untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode simplex, aturannya adalah semua fungsi batasan itu harus mempunyai variabel yang berperan sebagai variabel slack. Variabel slack tersebut nantinya akan dikategorikan sebagai variabel basic. Ketika fungsi batasan pertama dan fungsi batasan kedua tidak mempunyai variabel yang berperan sebagai variabel slack, maka ketika menggunakan metode Big M, agar nantinya fungsi batasan pertama dan kedua itu mempunyai variabel yang berperan sebagai variabel slack, maka perlu ditambahkan dengan variabel buatan atau artificial variable. Dan dengan penambahan artificial variable, maka pada fungsi tujuannya artificial variable itu juga perlu dimasukkan. Dan pada fungsi tujuan variabel buatan itu diberi koefisien yang sangat besar yang disimbolkan dengan M. Untuk kasus maksimasi koefisien dari artificial variabelnya senilai min M, dan untuk kasus minimasi koefisien artificial variabelnya itu positif M. Dari contoh soal yang sebelumnya tadi, kita bisa mengetahui bahwa di batasan pertama dan batasan kedua tidak mempunyai variabel yang berperan sebagai variabel slack. Sehingga ketika kita akan menyelesaikan dengan simplex, di fungsi batasan yang pertama, kita tambahkan variabel buatan dengan simbol R1. Kemudian di fungsi batasan yang kedua,
kita kasih juga variabel buatan dengan simbol R2. Selanjutnya, ketika kita menambahkan variabel buatan R1 dan R2, maka variabel buatan R1 dan R2 itu juga dimasukkan ke dalam fungsi tujuan. Karena ini kasusnya adalah minimasi, maka koefisien dari R1 dan R2 itu dikasih koefisien positif M. M itu merupakan bilangan bulat positif yang nilainya sangat besar. Karena sangat besar dan nilainya di sini tidak bisa ditentukan, maka M itu dikasih, M itu merupakan simbol yang digunakan. Selanjutnya, fungsi dari Z itu bisa dikonversi. Jadi yang mengandung variabel itu dipindah ke ruas kiri. Kalau kita lihat di fungsi batasan yang sudah kita tambahkan variabel buatan R1 dan R2, maka kita lihat di tiga fungsi batasan ini semuanya sudah mengandung variabel yang berperan sebagai variabel slack. Kalau kita mau menyelesaikan dengan menggunakan metode simplex, maka tiap-tiap fungsi batasan itu harus mengandung variabel yang berperan sebagai variabel slack, dan variabel yang berperan sebagai variabel slack ini nantinya kalau di tabel simplex di iterasi yang ke-0 itu akan berperan sebagai variabel basic. Oke. Selain dari ketiga variabel ini, variabel yang lainnya itu dikategorikan sebagai variabel non-basic. Jadi di simplex, pemahaman atau identifikasi mengenai variabel basic dan non-basic itu sangat penting. Dari fungsi batasan 1 kita peroleh persamaannya sebagai berikut, kemudian kita cari fungsi dari R1, kemudian dari fungsi batasan yang kedua kita peroleh persamaannya sebagai berikut, dan kemudian kita juga bisa mencari fungsi dari R2. Selanjutnya kita bisa substitusi R1 dan R2 ke dalam fungsi tujuan, yaitu ke dalam fungsi tujuan Z. R1 dan R2-nya ini kita substitusi dengan fungsi yang telah kita peroleh sebelumnya tadi, sehingga diperoleh persamaan fungsi Z-nya. Fungsi yang baru di sini sudah tidak mengandung variabel R1 dan R2. Kemudian di fungsi Z kita modifikasi lagi yang mengandung variabel non-basic X1, X2, dan S1 itu dipindah ke ruas kiri, sehingga yang ruas kanannya itu 9M. Setelah formulasi linear programming tadi, kita rubah ke dalam bentuk standar simplex, dan kemudian di fungsi batasannya yang tidak mempunyai variabel slack kita tambahkan variabel buatan, dan kemudian di fungsi tujuannya kita modifikasi variabel buatannya, maka diperoleh bentuk standar simplexnya ketika akan mengerjakan dengan menggunakan metode Big M seperti berikut. Cara pengerjaannya dengan menggunakan simplex sama seperti cara mengerjakan dengan metode simplex yang sebelumnya. Di iterasi yang ke-0 kita pindahkan
koefisien dari fungsi tujuan dan fungsi pembatasnya ke dalam tabel simplex. Pertama kali ketika akan menyelesaikan dengan simplex, kita harus bisa mengidentifikasi mana yang termasuk variabel basic dan mana yang termasuk variabel non-basic. Total jumlah variabel yang ada pada formulasi ini, jumlahnya ada sebanyak 6 variabel. X1, X2, S1, R1, R2, dan S2. Variabel ini dikelompokkan menjadi dua, ada variabel basic. Variabel basicnya itu R1, R2, dan S2. Jadi kalau variabel basic itu disusun ke dalam tabel simplex, akan membentuk matriks identitas. Matriks identitas itu merupakan matriks yang ukurannya baris dan kolom jumlahnya sama, tetapi diagonalnya itu bernilai 1. Selain dari diagonalnya, nilainya 0 semua. Jadi tujuan menambahkan variabel buatan R1 dan R2 untuk fungsi batasan 1 dan fungsi batasan yang kedua, itu kalau nantinya kita gunakan tabel simplex, itu akan kelihatan mana persamaan yang belum mempunyai variabel yang berperan sebagai variabel basic dan mana yang sudah. Seandainya tadi kita tidak menambahkan variabel R1 dan R2 ke dalam fungsi batasan 1 dan fungsi batasan 2, maka kita nggak akan bisa menyelesaikan dengan cara simplex. Selanjutnya, variabel non-basicnya berarti selain dari variabel basic. Jadi variabel non-basicnya ini adalah X1, X2, dan S1. Jadi variabel S1, kalau di kasus ini, itu masuk kategori variabel non-basic. Setelah kita menyalin koefisien dari fungsi tujuan dan juga fungsi batasan ke dalam tabel simplex, cara pengerjaannya, aturannya sama dengan simplex sebelumnya yang sudah dipelajari. Pertama kali di iterasi yang ke-0, kita pilih koefisien dari baris fungsi tujuan atau baris Z yang nilainya paling positif. Kenapa paling positif? Karena ini fungsi tujuannya minimum. Dipilih koefisien untuk X1 yang sebesar min 4 plus 7M. Kenapa min 4 plus 7M itu kok lebih besar daripada min 1 plus M? Karena M itu merupakan bilangan positif yang nilainya sangat besar. Sehingga kita pilih kolom X1, variabel X1 ini sebagai variabel masuk. Dan kemudian kita pilih rasio positifnya yang paling kecil itu pada baris pertama. Sehingga nantinya variabel X1 itu sebagai variabel masuk dan akan menggantikan variabel R1. Selanjutnya untuk ke iterasi berikutnya, caranya juga sama dengan simplex sebelumnya yang kita pelajari. Perpotongan dari kolom variabel masuk dan juga rasio positif yang paling kecil yang nilainya 3 itu perlu dijadikan bernilai 1, dan sel yang ada di atas dan di bawahnya di baris fungsi tujuan dan juga di baris fungsi batasan nomor 2 dan 3 itu perlu dijadikan bernilai 0. Setelah kita menentukan X1 sebagai variabel masuk menggantikan R1, maka di iterasi yang ke-1 kita lihat
yang sebelumnya R1 di sini berubah menjadi X1. Oke. Dan dari iterasi yang ke-1 ini, dengan menggunakan aturan ini, maka kita lengkapi isian tabel yang ada pada iterasi ke-1 ini. Ini adalah hasil dari iterasi ke-1. Pada iterasi yang ke-1 di sini, kita lihat di variabel non-basicnya, apakah ada yang nilainya di fungsi tujuan ini, yang nilainya masih positif. Oh, ternyata ada. Dan itu berada pada kolom variabel X2. Artinya, iterasi yang ke-1 ini akan lanjut ke iterasi berikutnya. Dan kita lihat rasio positif yang paling kecilnya itu pada baris yang kedua. Sehingga nantinya pada iterasi berikutnya, X2 sebagai variabel masuk akan menggantikan R2. Dan perpotongan antara kolom X2 dengan positif yang paling kecil, yang nilainya 5/3, ini juga perlu dijadikan bernilai 1. Sedangkan sel-sel yang ada di atas dan di bawahnya, itu perlu dijadikan bernilai 0. Pada iterasi yang kedua, perpotongan X2 dan rasio positif paling kecil tadi perlu dijadikan 1. Caranya dengan menggunakan fungsi ini. Dan kemudian sel-sel yang ada di atasnya dan juga di bawahnya itu perlu dijadikan 0 dengan menggunakan 3 aturan ini. Selanjutnya di sini kita lengkapi tabel simplex pada iterasi yang kedua. Setelah kita lengkapi, kita lihat lagi di variabel non-basicnya, ternyata ada yang nilainya positif, yaitu koefisien S1 pada baris fungsi tujuan. Karena ini fungsi minimum, dan ternyata variabel non-basicnya masih ada yang positif di fungsi tujuannya, maka iterasi yang kedua itu masih lanjut ke iterasi berikutnya. Untuk iterasi yang ketiga, tadi kan dipilih kolom pada variabel S1, kemudian positif paling kecilnya itu, rasio positif paling kecilnya pada baris yang ketiga. Sehingga dengan aturan ini, kita bisa mengisi sel-sel yang kosong ini. Dan hasil dari iterasi yang ketiga, setelah kita lengkapi, bentuknya seperti ini. Untuk mengetahui apakah iterasi yang ketiga ini optimal atau belum, kita lihat untuk variabel non-basicnya, yaitu X1, X2, dan S1, kita lihat di baris fungsi tujuannya. Apakah masih ada yang positif atau tidak? Ternyata di sini yang positif itu sudah habis semuanya. Artinya iterasi yang ketiga ini sudah optimal. Iterasi yang ketiga di sini sudah optimal. Selanjutnya kita bisa melihat hasilnya. Nilai Z yang paling minimum itu 17/5. Kemudian nilai dari X1-nya 2/5, nilai X2-nya 9/5, nilai dari S1-nya sebesar 1, nilai dari S2-nya, karena tidak ada di kolom variabel dasar, berarti S2-nya sudah habis, jadi S2-nya bernilai 0. Demikian juga dengan R1 dan R2-nya, karena di kolom variabel dasarnya sudah nggak ada, R1 dan R2-nya juga bernilai 0.
Ada beberapa alternatif solusi yang bisa dihasilkan dengan metode Big M. Yang pertama, bisa dihasilkan solusi yang optimal, seperti pada contoh sebelumnya di mana bisa diketemukan nilai Z yang paling optimal. Yang kedua, ada juga solusinya itu yang dihasilkan solusi optimal yang tidak terbatas atau unbounded optimal solution. Tandanya adalah ketika kita mengerjakan pakai simplex, rasio RHS dibagi kolom variabel masuk yang dipilih itu nilainya tak hingga atau negatif. Selanjutnya yang terakhir, ada juga kasus invisible solution. Jadi tidak diperoleh solusi optimalnya. Tandanya apa? Tandanya ketika kita mengerjakan pakai metode Big M, iterasinya itu sudah optimal, tetapi di variabel non-basicnya itu masih mengandung koefisien M. Jadi koefisien M-nya itu tidak bisa hilang di variabel non-basicnya. Itu tanda bahwa invisible solution atau tidak ada solusinya.